Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, Selasa 10 November 2020 dengan tema Yang Biasa Jadi Luar Biasa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan untuk kami berkarya di tengah kehidupan kami. Landasilah kami dengan firman-Mu supaya kami semakin mengerti apa yang Engkau ingin berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Semua orang memiliki gambaran tentang pahlawannya masing-masing atau bahkan juga mengidolakan tokoh-tokoh pahlawan tertentu yang menginspirasi hidupnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan didefinisikan sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Dalam bahasan tema hari ini, pahlawan juga bisa berarti orang-orang yang berani dan berhasil mengubah situasi yang biasa menjadi luar biasa. Surat kepada jemaat di Tesalonika merupakan surat yang disampaikan atas pelayanan Paulus, Silwanus, dan Timotius. Jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang memiliki tantangan untuk selalu berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Akan tetapi, Paulus menggambarkan jemaat di Tesalonika sebagai jemaat yang tangguh dan tekun dalam pengharapan kepada Tuhan. Hal inilah yang selalu membuat jemaat di Tesalonika semakin kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Paulus juga menekankan di awal pasal ini tentang jemaat di Tesalonika yang memiliki kekuatan hati dan iman, namun bisa saja berubah menjadi lemah. Setelah kunjungan Timotius ke jemaat Tesalonika, Paulus sungguh bergembira sebab ia mendapatkan kabar dari Timotius bahwa jemaat di Tesalonika tetap menjadi jemaat yang memiliki kekuatan hati dan iman di tengah berbagai godaan. Kekuatan inilah yang pada akhirnya menular secara positif ke dalam perasaan Paulus. Paulus mendapatkan kabar bahwa jemaat di Tesalonika merindukan kehadirannya, dan hal itu menjadi kekuatan bagi Paulus dan Timotius di tengah kesulitan yang sedang mereka alami, yaitu mereka tidak dapat langsung berkunjung ke jemaat di Tesalonika karena ada iblis yang menghalangi seperti pada 1 Tesalonika 2 ayat 18. Akan tetapi, persoalan itu tidak menjadi halangan bagi Paulus untuk dapat merasakan sukacita dari jemaat di Tesalonika. Paulus juga menekankan di dalam surat kepada mereka untuk selalu teguh berdiri dalam Tuhan. Kerinduan untuk dapat segera bertemu dengan jemaat di Tesalonika juga dicurahkannya di dalam surat ini sebagai tanda bahwa kekuatan iman dari jemaat di Tesalonika itu telah berubah menjadi sukacita bagi Paulus. Hingga pada akhirnya, Paulus menyampaikan bahwa ia sungguh-sungguh berdoa untuk jemaat di Tesalonika agar terus saling menguatkan, bertambah dan berkelimpahan kasih di antara sesama mereka. Walau Paulus tidak berjumpa secara fisik dengan jemaat di Tesalonika dan hanya mendapat kabar dari Timotius tentang mereka, namun sukacita itu bisa menular dan menghadirkan sukacita juga bagi Paulus dalam masa-masa sukarnya. Mari kita merenungkannya.
Dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang mungkin kita anggap biasa, tetapi bagi orang lain bisa menjadi luar biasa. Kehidupan jemaat di Tesalonika berjalan seperti biasa. Mereka kuat dalam iman. Ternyata kekuatan itu menular kepada Timotius dan Paulus, sehingga membuat mereka mampu merasakan sukacita di tengah berbagai kesulitan yang sedang dialami. Pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa sesungguhnya pemberian Tuhan dalam kehidupan kita bukanlah hal yang biasa, tetapi bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan keluarga, pekerjaan, pendidikan, atau pelayanan juga merupakan cara Tuhan untuk kita dapat hadir secara luar biasa. Kita diajak untuk bisa menularkan semangat dan tindakan positif supaya semua orang di sekitar kita juga bisa merasakan sukacita. Mari kita berkomitmen. Hari ini saya akan berkomunikasi dengan menanyakan kabar serta mendoakan seorang sahabat atau saudara yang saat ini saya tahu bahwa ia sedang membutuhkan sukacita dari Tuhan, dan kiranya sukacita dari Tuhan itu juga bisa menular kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, hari ini kami belajar dari kesaksian Paulus terhadap jemaat di Tesalonika. Dan kiranya ya Tuhan, kami juga bisa terus belajar untuk saling menyalurkan sukacita di dalam kehidupan kami. Pakailah kami untuk dapat terus menyalurkan sukacita dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.